menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ayat 12 yang ke-6 fungsi papa. Dan meminta dengan sangat, artinya mendisiplin. Saudara boleh tambah kata mendisiplin. Papa punya 6 fungsi. Saleh, adil, tak bercacat, menasihati, menguatkan hati, dan mendisiplin. Ini papa. Saya tanya pertanyaan ini, dengarkan baik. Waktu kita masih kecil, kita nakal, ya. Seringkali kita setelah gede kita lupa kalau kita dulu nakal. Maka itu saya ingin berkata kepada orang-orang tua, jangan suka pukul anak dan bentak anak kalau mereka nakal. Sebab dulu kita juga nakal. Ingat itu baik-baik. Setuju? Jadi besok kalau kamu punya anak ya, anak itu nggak bisa dibentak, nggak bisa dipukul sebelum diterangkan. Anak tidak pernah tahu itu salah atau benar. Buat anak semuanya benar. Nah, ketika kita masih kecil kita nakal, kalau mama pukul kita nangis. Nggak berapa lama kemudian, berapa hari, berapa minggu, kita nakal lagi. Papa yang pukul. Dengar pertanyaannya. Waktu mama pukul kita, itu misalnya 4 kali. Nilainya segitu. Nah, waktu kita salah lagi yang berikut, papa pukul kita 4 kali juga sama. Jawab pertanyaan saya. Kepada siapa kita lebih dendam? Ini yang aneh. Nilai pukulannya sama. Kenapa kita lebih dendam kepada papa? Di mata anak-anak, dengarkan, ini hal yang luar biasa saya belajar dari 1 Tesalonika 2 ini. Di mata anak-anak, mama boleh salah, anak menerima. Tapi di mata anak-anak, papa tidak boleh salah. Maka itu ketika seorang anak melihat papanya jalan dengan perempuan lain, hancur hidupnya. Dia marah kepada papanya dan dia sakit. Dengar, engkau anak-anak muda kalau kau menikah, siapa yang sampai malam ini masih sakit hati dengan bapakmu karena dia nyakiti mamamu, jangan pulang dari sini sebelum kau disembuhkan oleh darah Yesus. Mengapa 3 fungsi papa yang pertama itu bukan dengan perkataan saleh, adil, tak bercacat? Itu bukan karena kata-kata, tapi karena perbuatan. Papa itu dicontoh habis oleh anak-anaknya. Betul? Ingat waktu masih kecil, anak-anak lebih mengidolakan papanya dari mamanya. Anak-anak itu secara wajar ingin melakukan seperti yang papanya lakukan. Itu naluri yang Tuhan taruh dalam hati setiap anak. Maka itu kalau 3 fungsi pertama dari papa tidak dikerjakan, anak-anak rusak. Karena anak-anak akan menyontoh seorang penjahat di rumah itu, yaitu kelakuan papa. Kenapa banyak orang bisa berjudi? Karena lihat papanya berjudi. Waktu masih kecil dia tidak tahu. Begitu dewasa terulang semua. Keluar lagi rekaman di memori. 3 fungsi berikut itu pakai mulut, nasihat, menguatkan hati, dan mendisiplin. Sekarang saya tanya kepada saudara, dengar yang masih kecil-kecil kan? 4 fungsi mama, ramah, mengasuh, merawat, menyayang. 6 fungsi papa, adil, saleh, adil, tak bercacat. Artinya papa nggak boleh salah. Menasihati, menguatkan hati, dan mendisiplin. Mana dari 2 orang ini yang membentuk karakter seorang anak, mama atau papa? Di dalam hidup mama tidak ada karunia nasihat. Pakai itu dengar. Mengapa semua anak tidak peduli? Mereka lebih senang minta nasihat mamanya atau papanya? Ayo jawab baik-baik. Mamanya. Mengapa? Sebab mama itu gampang, apa-apa boleh. Itu hati mama. Maka itu kalau mama saja jadi orang tua, anak itu rusak. Sebab dalam hidup mama tidak ada roh nasihat. Nasihat ada di tangan papa. Nasihat itu memberi jalur, memberi garis. Saudara bayangkan jalan-jalan raya ini gak ada garisnya, tabrakan di mana-mana. Anak yang gak punya fungsi papa sejak kecil, anak itu liar, susah diatur, gak ada yang menasihat. Dengarkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan khusus, saya bicara khusus kepada saudara para pemimpin. Fungsi papa yang kelima itu hebat, menguatkan hati.
Mengapa banyak anak akhir-akhir ini kita temukan menjadi dewasa tidak pede? Tahu kata pede? Tidak percaya diri. Ternyata fungsi papa yang kelima tidak berlaku. Seorang papa itu bisa menguatkan hati anaknya, memberi anaknya dorongan untuk berani bertindak. Itu papa yang jadi jagoannya. Seorang anak akan senang kalau sambil jalan didorong. Ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Sama kalau bapaknya maling, anaknya aja, kamu ambil aja, tidak apa-apa, ambil aja, ambil. Nah, itu arti menguatkan hati. Saya masih kecil, saya masih ingat. Di rumah kami ada meja makan, tapi dari kayu jati, berat sekali. Saya kira-kira umur 6 tahun, saya belum SD. Tiba-tiba bapak saya bilang, ayo kamu angkat meja ini. Hah? Saya bingung, angkat meja? Dagu saja masih di pinggirnya begitu. Bagaimana mau ngangkat? Saya nggak akan lupa peristiwa itu. Maka itu saya bisa ngajar ini karena saya tahu fungsi papa saya. Kamu bisa. Saya lihat dia. Bisa bagaimana? Dia ajari saya begini. Letakkan tanganmu di ujung meja. Saya letakkan. Terus tangannya dia di bawah tangan saya. Terus dia angkat. Begitu meja terangkat. Saya teriak. Hore! Saya bisa ngangkat meja. Kan bukan saya ngangkat. Saudara, mengapa semua anak, baik anak laki maupun anak perempuan, kalau sudah 2 tahun ke atas umurnya. Tadi saya lihat siapa anaknya David, Gabriel di atas kursi, bukan kursi hebat sekali. Semua anak baik laki maupun perempuan, kalau umurnya menjelang 2 tahun dan terus ke atas. Salah satu yang disukai anak-anak itu kalau papanya gendong dia lalu dilempar. Enggak ada anak bilang takut, enggak, laki masih begitu. Karena enggak jual neliti, ini fungsi yang kelima. Taruh di atas lebih tinggi, meja atau apa, ayo lompat. Senengnya luar biasa. Saudara, waktu saya belajar ini, saya kagum. Itu yang papa kita di surga buat kepada kita. Untuk dia memberi kita dorongan buat berani. Anak-anak yang punya papa seperti ini, baik laki maupun perempuan, dia akan punya roh kepemimpinan yang kuat dalam diri. Karena dari kecil didorong oleh papanya. Kamu bisa, ayo kamu bisa, gak usah takut. Sekarang kita lihat, kalau papa jarang di rumah, anak perlu nasihat. Nasihatnya tidak pulang-pulang. Anak ini rusak. Jika mereka bertumbuh dewasa, perlu orang yang memberi dorongan hati, menguatkan hati, tapi gak pernah ada. Anak ini bertumbuh sendiriannya, mencari-cari saja, meraba-raba. Mungkin gak ada yang bimbing, gak ada mentornya. Kalimantan Barat perlu pelayanan ini, katakan. Saya melihat, maaf, orang-orang Tionghoa anaknya begitu banyak. Orang Dayak anak juga begitu banyak, enggak terurus. Berapa keluarga saya ketemu setiap tahun 1. Maka itu sejarah mencatat, dari Pontianak ini banyak orang tua jual anak ke Taiwan, kemana-kemana. Akhirnya di Pontianak, di Kalimantan Barat ada peternakan manusia. Jangan tertawa, ini serius. Betul nggak? Ini peternakan manusia. Asal nge-seks, asal beranak, asal seks beranak. Orang ngajar orang-orang itu. Kayak babi dan kayak anjing orang-orang itu. Dan betul. Gereja yang bisa menghentikan itu. Katakan amin. Kita mengajar orang-orang begitu, pendeta-pendeta. Khotbah suara jangan cuma doktrin. Jangan cuma yang rohani-rohani. Khotbah fakta hidup ini bagaimana. Dan Alkitab jawab semuanya. Mendisiplin. Anak yang gak pernah didisiplin, anak itu jadi kurang ajar. Mendisiplin bukan memukul dan memarah, tidak. Mendisiplin itu ketegasan. Kalau pagi apa-apa berkata A, sore jangan ganti D. Tetap A, sampai besok tetap A. Apa pelin-pelan, anak jadi bingung. Itu sebabnya kenapa iblis merusak papa-papa. Dunia mencatat lebih banyak suami atau istri yang dirusak dan jadi gila. Suami bukan. Kenapa? Karena setan tahu. Kalau ayah-ayah dirusak, anak-anak rusak, dan dunia akan rusak. Harus mengerti. Malaikat 4 ayat 6. Itu kata terakhir perjanjian lama. Maka inilah pelayanan gereja akhir zaman.